Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini tema khotbah saya buat seluruh jemaat Tuhan yang ada dimanapun saudara berada. Baik yang melalui smartphone, smart TV, apalagi laptop, komputer, apalagi saudara lihat dari tablet. Saya akan bahas satu tema yaitu Immanuel, God is with us. Ini temanya udah Natal betul. Saudara, udah lihat belum di Instagram GBHMJ, ya kan? Sudah pasang pohon Natal. Pak Gembala tadi khotbah di dom itu kalau saudara suka dengar istilah dom itu lantai paling atas dari tempat kediaman Bapak Gembala itu dibuat model seperti kubah gitu. Nah itu disebutnya dom. Di situ tempat ibadah. Jadi Pak Gembala, keluarga sekarang udah sama kayak gereja karena udah ada LCD seperti belakang saya, bahkan jauh lebih besar. Sudah ditaruh alat musik full band dan lain sebagainya. Persiapan juga nanti buat live streaming waktu Natal. Dan di dom itu sudah ada pohon Natal. Waduh bagus. Saya juga dikasih kirim foto sama Pak Gembala di rumah Pak Pendeta Jeffrey. Sudah ada pohon Natal. Pertanyaan saya, jemaat sudah pasang pohon Natal? Sudah? Puji Tuhan. Bokeh? Ya enggak. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya kalau saudara, Pak saya nggak punya pohon Natal gimana? Zaman udah canggih. Crop aja ambil dari Google ya kan. Saudara crop. Taruh di belakang, enggak lah kasihan amat. Saudara bisa datang ke mall ya kan. Pasti sekarang mall itu udah pasang pohon Natal. Ya saudara bisa foto di sana. Istri saya juga dari kemarin tuh, kan biasanya saya tahun demi tahun tuh saya lewati dengan banyaknya pelayanan, aktivitas, pelayanan. Jadi kalau dulu pasang pohon Natal tuh kayaknya hampir nggak ada fungsi karena kita keluar terus gitu. Bahkan Natal juga nggak ada di rumah. Selama Desember itu sampai nanti Januari tuh sibuk terus pelayanan. Tapi kan sekarang pandemi kan, di rumah tuh juga banyak. Jadi istri saya mulai bilang, sayang pasang dong pohon Natal. Saya bilang, yang nanti dulu lah. Sampai istri saya bilang begini, dia mau beli yang, tahu kan yang rombe-rombe itu, yang warna-warni itu. Dia mau susun di tembok itu, dia bikin seperti bentuk pohon cemara. Karena saya bilang, udahlah anak saya kan masih kecil. Jadi kalau pasang pohon Natal tuh dia bisa, dia mau berantakin semuanya. Tapi kalau ada orang bilang, Pak pohon Natal itu penting gak sih? Kalau saudara punya berkat pasang. Tapi kalau saudara memang berkatnya belum Tuhan sediakan lebih untuk pohon Natal, it's okay, gak apa-apa. Karena bukan masalah pohonnya, bukan masalah keindahan dari pohon Natal yang saudara miliki. Tapi seberapa jauh engkau punya Tuhan dalam keluargamu. Immanuel, Tuhan beserta kita. Itu yang menjadi bagian indah dalam Natal. Karena Yesus juga lahir dalam segala kesederhanaan. Tidak ada sambutan yang meriah, tidak ada kemewahan, tidak ada fasilitas. Tapi kehadirannya membawa dampak dan perubahan. Sampai hari ini, Immanuel, Allah beserta kita. Sama-sama kita mau lihat karena kita sudah mulai masuk di dalam tema-tema Natal. Saya mau buka dari Matius pasal yang pertama ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya sebenarnya bergumul juga nih sesi begini. Karena dari pagi kan, GBHMJ jam 7 pagi udah dilayani sama pendeta Ivan Tanujaya. 2 sesi. Jam 11 udah langsung gembala jemaat. Saya lihat yang nonton di YouTube itu pas sesi jam 7 pendeta Ivan. Itu banyaknya udah 67 ya kan, 67, 70. Saya lihat sesi jam 9, lebih rame lagi. Sesi Pak Gembala lebih rame lagi ya kan, jam 11 itu udah saya lihat 270, 280, saya bilang dikit lagi 300. Tadi pendeta Richard itu masih bisa puluhan itu. Pas tadi mulai sesi saya lihat yang nonton 5 orang. Ya kan itu juga mungkin salah pencet deh. Tapi sebelum saya naik khotbah saya lihat 29, saya lihat luar biasa nih. Kayaknya rasa kasihan aja ya kan nontonnya. Tapi saya tetap percaya seberapapun sederhana kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, seberapapun saudara yang menyaksikan live streaming ini, Tuhan tetap bekerja bagi saya dan saudara. Amin. Nah kita buka dari Matius pasalnya yang pertama ayat 20 sampai dengan ayat 23. Jemaat Tuhan yang gak bawa Alkitab jangan takut, di sebelah kanan saya akan ada ayat-ayat yang akan ditampilkan oleh tim media. Inilah firman Tuhan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, jadi di ayat sebelumnya dikatakan Alkitab bahwa Yusuf, orang tua dari Yesus, orang tua tiri ya, jadi ayah dari Yesus berencana menceraikan istrinya yaitu Maria. Tapi sampai akhirnya ayat 20 dikatakan malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah apa kata Alkitab? Dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki.
Dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Haleluya. Ayat yang ke-22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23 yang di rumah, sama-sama saya baca, dikatakan apa? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan apa? Melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, yang berarti God is with us. Tuhan beserta kita. Ada satu lagu yang cukup populer kalau kita nyanyikan kata Immanuel. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Nah, kalau saudara lihat kata Immanuel, ada orang suka tanya begini, pendeta sebenarnya penulisan Immanuel tuh M-nya 1 atau M-nya 2. Nah, pada dasarnya penulisan dengan M1, Immanuel, atau dengan 2 huruf M seperti yang saudara lihat di atas kepala saya, Immanuel itu tidak ada masalah. Karena yang paling penting adalah makna di dalamnya. Kalau saudara belajar secara etimologi kata Immanuel itu terdiri dari 2 kata. Kita masuk pembelajaran singkat sebelum saya memberikan penjelasan lebih spesifik tentang Immanuel, God is with us. Kata Immanuel terdiri dari 2 kata dalam susunan kata Ibrani. Ini etimologinya. Ada kata El atau kata Allah. Jadi kalau saudara suka Elohim, El Shaddai, Elushama. Nah, itu kata El di depan adalah kata Allah, Tuhan, Gusti. Nah, itu El. Nah, Immanuel adalah 2 gabungan dari kata El dan kata Immanu. Immanu dalam tulisan Ibrani M-nya 2. Immanu. Makanya seringkali Immanuel sama seperti yang saudara lihat di atas kepala saya ini, tulisannya ada 2 huruf. Nah, kata Immanu artinya adalah beserta kita. Jadi secara sederhana El Immanu atau Immanuel itu diartikan Allah beserta dengan kita. Nah, nama ini pertama kali muncul dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Ini pertama kali kata Immanuel disebut dan ditulis dalam perjanjian lama. Lalu juga ditulis dalam Yesaya 8 ayat yang ke-8. Dan tersirat juga dalam Yesaya 8 ayat yang ke-10. Barulah kata Immanuel kembali muncul dalam perjanjian baru di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Dan kalau saudara lebih jeli lagi, Matius 28 menutup keseluruhan Injil Matius ini dengan kalimat, kalau saya mau bacakan bagi saudara, Tuhan berkata, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Immanuel. Nah, Immanuel adalah sebuah nama yang mengandung makna yang dalam sekaligus menjelaskan makna akan kelahiran Yesus Kristus. Dan dengan kelahirannya ini dinyatakan bahwa Allah itu bukan hanya ada di tempat tertentu, Allah itu hanya ada di kerajaan sorga. No, ketika Allah menjadi manusia, Dia ada di antara kita, di antara manusia pada umumnya. Dia bukan Allah yang tidak terlihat lagi. Dia bukan lagi Allah yang harus kita reka-reka. Dia Allah yang hadir bersama dengan seluruh umatnya. Kata Immanuel memiliki makna yang luar biasa. Makanya dalam Matius tadi dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai dia Immanuel. Kenapa penting Immanuel? Jawabannya sederhana. Kalau saudara belajar secara teologi, antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu ada masa kegelapan atau dark age. Di mana Tuhan tidak berkomunikasi kepada seorang manusia pun. Jadi setelah nabi paling akhir, itu nggak ada lagi perkataan Tuhan atas manusia, tidak ada firman. Selama berapa lama? 400 tahun masa kegelapan kurang lebih. Jadi ketika seorang anak yang dinubuatkan dari nabi-nabi sebelumnya, dia akan menjadi penyelamat, dia akan jadi juru selamat, dia akan menjadi raja. Di sini orang mulai mempertanyakan, seperti gambar yang saudara lihat di belakang saya. Saudara bisa lihat di sini orang Majus. Coba kan
ceritanya saudara tahu ya, setiap kita sudah mendengar di setiap drama Natal maybe atau ketika kita sekolah minggu, di mana orang Majus ini datang dari berbagai tempat yang jauh. Banyak spekulasi, banyak tafsiran, ada yang mengatakan dari Persia, bahkan ada juga yang mengatakan ini orang-orang Majus ini datang dari Batak. Kenapa katanya bawa menyan? Ya kan, katanya datang dari tanah Batak. Karena pada waktu itu katanya yang ada menyan cuma di tanah Batak. Whatever lah, apapun spekulasi yang saudara orang buat tentang orang Majus. Intinya orang Majus datang jauh-jauh. Mereka mencari sebuah kepastian. Dia ingin melihat raja di atas segala raja. Tuhan yang disembah itu menjadi manusia. Makanya ada persembahan yang paling pertama, emas, kemenyan, dan mur. Immanuel menunjukkan Allah bukan hanya berjanji, dia menepati. Dia Allah yang selalu dalam setiap langkah saya dan saudara. Makanya ketika Yesus lahir, sebenarnya ini membuat jurang pemisah antara manusia dengan Allah itu dihancurkan. Kenapa dihancurkan? Karena dosa membuat kita kesulitan untuk berjumpa dengan Allah kita. Saudara pernah ingat gak pembelajaran yang saya sampaikan dalam khotbah? Dulu orang Israel awal-awal perjanjian lama, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk bisa berdoa dengan kusuk, untuk bisa menerima pentahiran dan perkenanan itu butuh proses. Ada korban keselamatan, korban penebusan salah. Mereka harus bawa sesuatu untuk menebus dosa mereka. Jadi kalau mereka punya dosa, mereka bawa lembu seperti itu, atau kambing atau domba, atau yang paling murah binatang mungkin perkutut, atau ada orang yang gak punya dana, mereka bawa garam. Jadi nanti perkutut itu disembelih sebagai pengganti dari dosa. Karena harusnya kita mati, harusnya kita kehilangan berkat karena dosa-dosa kita, itu digantikan sama binatang. Tujuannya apa? Supaya kita yang tadinya kotor dari dosa-dosa kita dilayakkan untuk bertemu dengan Allah. Tapi ketika Yesus datang, jembatan itu dihancurkan. Makanya ketika Tuhan ada dalam hidup saya dan hidup saudara, coba deh ingat kalimat Alkitab bilang apa? Doa orang benar besar kuasanya. Kenapa doa orang benar besar kuasanya? Karena Allah menyertai kita. Doa orang Kristen itu doa yang paling simple dan paling sederhana. Saking sederhananya sampai orang sulit untuk percaya. Loh, doa orang Kristen itu kan gak ada tata aturan yang paling baku gitu. Harus melakukan A, B, C, D. Dalam setiap kepercayaan, dalam setiap keagamaan, itu ada tata aturan dalam doa. Orang kalau berdoa harus bajunya beda, arahnya, susunan dan kalimatnya. Coba, orang Kristen ada gak peraturan yang kayak gitu? Jujur-jujur aja deh, ada gak peraturan khusus dalam berdoa? Paling tutup mata. Saya mau tanya, kenapa orang Kristen kalau doa tutup mata? Ada gak ayatnya? Hah? Dari Kejadian sampai Wahyu, ada gak tulisan dalam Alkitab, kalau engkau berdoa tutup mata? Tidak ada. Bahkan dalam Alkitab kalau saudara pelajari cara dan tata doa, biasanya orang mengadahkan wajah ke langit. Orang mengangkat tangan, atau orang bersujud. Atau ada juga Yesus pernah katakan kalau engkau berdoa masuk ke dalam kamar. Tapi itu semua bukan syarat yang harus dan wajib dilakukan. Doa orang Kristen, selama engkau percaya yang menyertai engkau lebih besar dari apapun, mujizat akan dinyatakan. Makanya kalimatnya cuma sederhana kan. Seringkali kita cuma bilang dalam nama Tuhan Yesus. Benar, sakit sembuh, usaha gagal diberkati, celaka terhindar. Karena Yesus juga menunjukkan ketika dia ada di tengah-tengah murid-murid. Alkitab katakan mereka sedang menyeberang danau Galilea. Dan badai menerpa kapal yang mereka naiki. Yesus yang sedang tertidur dibangunkan oleh Petrus. Petrus berkata, Guru tidak pedulikah kalau kita akan binasa? Saya mau tanya, waktu Yesus meredakan badai itu, doanya panjang-panjang atau pendek? Sangat pendek, cuma 2 kata. Diam, tenanglah. Dan seketika itu badai berhenti. Itu kan luar biasa. Ingat gak peristiwa Lazarus? Dia udah dikubur nih. Yesus datang. Ada gak kalimat panjang-panjang Yesus waktu berdoa supaya Lazarus keluar? Tidak, cuma 2 kata, tapi penuh dengan kuasa. Lazarus, keluarlah. Seketika itu keluar, ya kan? Untung Yesus ngomongnya komplit. Lazarus keluarlah. Coba kalau Yesus cuma ngomong keluarlah. Itu mayat-mayat keluar semua dari dalam kubur itu. Pocong-pocong keluar. Yesus bilang Lazarus keluarlah. Kepada orang lumpuh, apakah Yesus pakai kalimat yang panjang lebar? No, dia cuma berkata, bangkitlah dan angkatlah tilammu. Mujizat kesembuhan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan punya kuasa dan Tuhan yang pernah ada dalam Injil.
Hari ini dia ada dalam keluarga saya dan keluarga saudara. Dia ada dalam bisnismu. Dia ada dalam pendidikan anak-anak saudara. Dia ada dalam setiap langkah-langkah hidup saya dan hidup saudara. Itu yang membuat hidup kita lebih bergairah, saudara. Itu yang membuat kita tetap melihat kepastian di tengah ketidakpastian. Karena kita tahu, Immanuel, God is with us. Kalau Tuhan beserta kita, apalagi yang kita takutkan? Tuhan memberikan satu jaminan. Makanya sampai akhir Matius ini kan luar biasa. Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Tuhan gak tinggalkan. Bahkan ketika dia ke surga dia bilang apa? Aku memberikan kepadamu roh penghibur, Roh Kudus. Itulah sebabnya kenapa banyak orang Kristen, kita punya banyak kesaksian hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Ada orang kan komplain gitu. Orang kalau gak ngerti kehadiran Tuhan dalam hidupnya, dia membuat sebuah rumus. Oh kalau berdoa supaya ada mujizat harus menyebut nama Allah dengan kata ini. Kalau kita doa tuh kalau nggak pakai kata A atau nggak pakai kata B, maka nggak ada kuasa di dalamnya. Saya pikir Tuhan itu nggak serepot itu. Saya percaya ada kalanya apa yang kita pikir itu mendatangkan hadirat Tuhan, belum tentu itu mendatangkan hadirat Tuhan. Orang bilang pendeta kalau doa tutup mata dong. Terus kalau saya terima telepon, misalkan jemaat HMJ telepon, Pak doain Pak, saya mau masuk meja operasi, saya lagi di mobil. Saya doanya gimana? Buka mata atau tutup mata? Tuhan, supaya operasinya lancar. Apapun jeger, sama-sama kecelakaan akhirnya ya kan. Saya terkadang juga doa buka mata. Saudara pernah dengar nggak sejarah kapan orang Kristen doa dengan tutup mata? Ada dua, minimal ada dua yang dibenarkan sejarah orang Kristen akhirnya doa dengan tutup mata. Sejarah yang paling pertama itu datang dari dunia Dark Age, zaman England Kingdom. Maksudnya zaman di Inggris itu dulu banyak ritual, orang percaya akan sihir dan lain sebagainya. Jadi dulu supaya orang beriman diganggu saat ibadah, para penyihir ini menaruh halusinasi, menaruh penglihatan-penglihatan yang menakutkan. Jadi orang gak bisa ibadah, orang melihat sesuatu dan orang ketakutan, ibadahnya jadi gak kusuk, ibadahnya jadi gak fokus. Keluar sebuah titah, berdoalah dengan menutup mata. Kalau engkau mendengar sesuatu, tengking, maksudnya doa terus katakan firman. Nah itu yang paling pertama. Yang kedua, kalau saudara belajar secara sejarah gereja, jadi awal reformasi, perubahan bapak-bapak gereja awal, Pak Martin Luther King, Martin Luther, lalu John Calvin, itu menggalakkan doa dengan menutup mata. Kenapa? Karena pada zaman itu, orang kalau doa itu harus terfokus kepada sesuatu, patung, paham ya maksud saya? Harus ngelihat dulu patungnya, atau nanti gambar-gambar, ya kan? Itu ada tuh yang kayak gitu tuh. Jadi gimana? Mereka mengajarkan sebuah revolusi dalam kebenaran. Salah satunya mereka menggalakkan doalah dengan tutup mata. Intinya sederhana, supaya engkau lebih fokus. Tapi apakah itu inti doa? Tidak. Inti doa adalah ketika engkau percaya Tuhan yang kau panggil namanya, dia ada dengan kita. Makanya ada istilah, dia hanya sejauh doa. Ada kalanya kita doa gak panjang lebar Pak. Ada kalanya saking beratnya beban gitu. Kita udah gak bisa lagi ngomong cerita lagi panjang lebar dalam doa kita. Kita cuma bilang Yesus, tolong Tuhan, tolong. Saya mau tanya, Tuhan tolong gak? Yes, Tuhan sanggup tolong saya dan saudara. Tuhan gak butuh kalimat panjang dan lebar. Tuhan gak butuh kesempurnaan. Makanya saya paling greget kalau ada jemaat bilang pendeta saya gak bisa berdoa. Tidak ada orang percaya yang tidak bisa berdoa. Memang ada orang yang bisa memiliki kemampuan dalam bertutur kata. Pokoknya kalau dia doa itu, kata kalimatnya, pokoknya malaikat juga kagum gitu. Ya kan? Dia Tuhan Allah semesta. Engkau adalah yang pokoknya kalau dia doa tuh intro sama penutupannya lama minta ampun. Kalau ada orang di HMJ atau di gereja saudara atau di tempat saudara persekutuan ada yang doanya lama, jangan pernah ditunjuk doa makan. Itu dari awal sampai makanan hampir basi itu dia gak amin-amin. Karena panjang sekali di doa. Kalau doa makan tuh panggil orang yang cepat sekali doanya. Karena itu yang paling paling tepat. Tapi benar, tidak butuh kata kalimat panjang. Saudara kecelakaan kendaraan, masuk ke jurang. Doanya cepat atau doanya harus panjang-panjang? Harus ada kata kalimat yang lebar? Ini tidak. Cuma dengan berteriak, Yesus tolong. Hal-hal ajaib bisa dinyatakan. Kenapa bisa terjadi? Sederhana. Immanuel, Allah beserta kita.
Andai saja Pak engkau tahu makna dari kata Immanuel. Kita nggak takut lagi Pak. Betul 2020 adalah tahun yang buruk untuk kita berbisnis, berdagang, berkarir dan lain sebagainya. Saya lihat banyak sekali video-video yang membuat saya maksudnya sedih gitu ya. Orang mencari kerja, lamar kerja itu hari ini luar biasa. Salah satu retail, supermarket bikin lowongan cuma butuh 6 orang. Yang datang 60 lebih dong. Sampai itu CV itu sampai orang berebut. Gimana caranya supaya CV dia tuh bisa diterima sama pihak supermarket itu. Itu puluhan orang datang, dibutuhkan cuma 6. Artinya cuma 10% yang dicari dari 60 orang itu. Itu baru satu dari sekian banyak pelamar-pelamar yang coba mencari peruntungan dalam pekerjaan. Ini masa-masa berat. Tapi kalau engkau tahu Tuhan menyertai saudara, kita akan bilang, Tuhan aku percaya ketika aku melangkah Tuhan buka jalan. Itu doa kita di akhir-akhir tahun 2020 ini. Saya nggak tahu beban apa yang saudara hadapi. Saya nggak ngerti kesulitan, kesakitan, bahkan air mata yang menetes dalam hidup saudara. Tapi kalau engkau mengerti makna kata Immanuel, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Bu, andai saja engkau paham Bu, kata Immanuel dalam keluarga kita nggak khawatir. Seringkali kalau kita lihat kenyataan rumah tangga, kita bilang, pendeta bisa bertahan gak ya rumah tangga saya? Duh, saya kalau ngelihat suami saya kalau ngelihat anak-anak saya. Tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Engkau yang sedang menyaksikan, mungkin hari ini engkau sedang tertekan dalam keadaan beban di tengah keluarga. Tapi kalau engkau mengerti kata Immanuel, engkau akan lihat tetap pertolongan Tuhan di tengah kemustahilan. Ada banyak orang bilang kayaknya laki kayak gitu mah gak bakal bertobat. Bini kayak gitu mah kayaknya susah dididik. Tapi kalau engkau melibatkan Tuhan di dalamnya. Ingat pernikahan di Kana. Semua orang kebingungan karena anggur sudah mulai habis dan tamu masih datang. Tapi karena Yesus ada di sana, Immanuel, Allah beserta kita. Hal yang tidak dipikirkan. Alkitab katakan apa yang tidak kita dengar, bahkan apa yang tidak timbul dalam hati itu yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Kenapa? Immanuel, Allah beserta kita. Saya mau makna ini di minggu pertama Desember 2020 menjadi kata yang membuat kita berani menatap ke depan dalam hidup. Percayalah orang-orang bisa mengecewakan tapi tidak dengan Tuhan. Nah, ada orang tanya begini sama saya, pendeta, kalau benar Tuhan itu menyertai, kenapa sampai sekarang saya masih susah? Ya kan itu kan pertanyaan yang paling umum kan. Kita bilang, pendeta, kalau memang Immanuel Allah beserta kita, kenapa pandemi gak selesai-selesai? Kalau memang Immanuel Allah beserta dengan kita, kenapa sakit saya gak sembuh-sembuh? Kalau memang Immanuel Allah beserta kita, kenapa masalah saya nggak selesai-selesai? Kita buka Alkitab kita sama-sama. Saya ingin kita belajar satu cerita dalam Alkitab. Keluaran pasal 13, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 22. Saya mau jemaat-jemaat Tuhan yang pernah bertanya kata-kata itu. Kalau emang Immanuel, lalu di mana kenyataan Allah beserta dengan kita? Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Ada satu kisah di mana Tuhan menyertai umatnya. Ayat 17 dari pasal 13 dikatakan, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu apa katanya menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. 18. Tetapi Allah, sama-sama yang di rumah yang bisa baca di sebelah kanan saya. Tetapi Allah menuntun bangsa itu apa katanya? Berputar melalui jalan padang gurun menuju laut Tiberal, dan dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Ayat yang ke-21, Allah Tuhan berjalan di depan mereka. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam bentuk tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Perhatikan, dengan tidak beralih, dengan tidak pergi-perginya, dengan tidak berhenti-berhentinya. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini kisah menunjukkan Allah menyertai, Allah bersama orang Israel. Tapi pertanyaan saya bagi saudara hari ini, penyertaan Allah apakah meniadakan masalah? No. Alkitab cerita bagaimana orang Israel kehausan. Mereka lihat tiang awan every day, setiap siang mereka lihat.
dunia. Dan setiap malam mereka lihat tiang api. Bukan cuma untuk membuat mereka bisa berjalan, bukan untuk menghangatkan saja, tapi juga menerangi. Tapi Alkitab katakan juga orang Israel kehausan. Sampai mereka berkata, Musa apa kurang kuburan di Mesir sampai kami harus mati kehausan di tempat ini. Dan ketika mereka menemukan mata air, Alkitab katakan apa? Air itu dirasa pahit. Kita bisa berspekulasi kan, di mana Tuhan? Bukankah Allah selalu ada dan hadir? Alkitab katakan orang Israel tetap menemukan badai itu. Ada badai pasir, ada peperangan, kesulitan, kehilangan berkat makanan dan lain sebagainya. Yang saya mau ajar kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan di sesi yang ke-6 sebelum nanti kita akhiri hari Minggu ini. Penyertaan Tuhan tidak berarti meniadakan masalah. Saudara, banyak orang Kristen kecewa karena dia pikir ya kalau Tuhan menyertai kenapa saya susah. Kalau Tuhan menyertai kenapa saya nggak sembuh. Kalau Tuhan menyertai kenapa masalah saya terus ada. Ada banyak jawaban untuk menjelaskan itu. Yang pertama, Tuhan ingin kita semakin bergantung, berharap, berserah hanya kepada Tuhan. Ada banyak orang dia doa. Dia minta Tuhan hadir dalam bisnis, usaha, pekerjaan, karir, pendidikan, keluarganya. Tapi kalau kita mau jujur, ada banyak yang kita kerjakan dengan kemampuan dan kebisaan kita. Sampai kita lupa. Ada hal yang gak bisa diselesaikan oleh kepintaran kita. Yang gak bisa diselesaikan dengan uang kita. Yang gak bisa diselesaikan dengan kekuatan kita. Yang gak bisa diselesaikan dengan koneksi-koneksi orang-orang di sebelah kita. Tapi ketika kita memanggil nama Tuhan, disitulah hal-hal yang ajaib terjadi. Jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, keluarga besar GBHMJ. Tuhan tidak pernah membuat segala sesuatu mudah. Tuhan tidak pernah membuat segala sesuatu mudah. Perhatikan baik, engkau yang bekerja, engkau yang berbisnis, engkau yang berkarir. Tuhan tidak pernah membuat segala sesuatu mudah. Tetapi Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi indah. Yang setuju katakan amin. Makanya kan ada lagunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini kalimat yang harus engkau ingat. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan gak pernah membuat mudah tapi Tuhan membuatnya indah. Yang kedua, bagaimana kita memaknai Immanuel, God is with us. Tuhan beserta dengan kita. Ketika kita menyadari bahwa penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah. Masalah, persoalan dan pergumulan pasti ada dalam hidup saya dan hidup saudara. Yes, kita doa dengan kalimat jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami dari pencobaan. Tetapi persoalan, keadaan yang menyakitkan akan dialami oleh kita. Tapi bukan untuk membuat kita kehilangan iman. Bukan untuk membuat kita berasa kenapa Tuhan pergi meninggalkan. No, Tuhan tetap menyertai. Tapi kenapa itu harus tetap terjadi? Jawabannya sederhana. Supaya hidup kita menjadi kesaksian yang indah di hadapan Tuhan. Saudara, ada yang nonton ibadah Kamis kemarin? Nggak nonton? Ya nggak apa-apa lah, saya mah tulus saya. Nonton nggak nonton ya terserah lah, pokoknya saya udah khotbah aja. Saya sampaikan gini. Semakin berat masalah, semakin dahsyatnya persoalan, maka semakin luar biasa juga kesaksiannya. Sampai sini sudah ngerti nggak? Saya ulang sekali lagi ya. Semakin besar masalahnya, maka semakin dahsyat juga kesaksiannya. Saudara bayangin dua cerita ini. Saudara, satu kali saya ada penerbangan Jakarta ke Manado. Aduh, saya gak nyangka di tengah perjalanan angin bertiup kencang, pesawat itu terus terjadi turbulence. Wah, pokoknya saya gak pernah naik pesawat sekacau itu. Tiba-tiba bukan cuma masalah angin di atas udara. Saya ngelihat di sebelah kanan pas saya duduk di samping jendela, salah satu mesin pesawat itu mulai keluar api. Saya doa, bukannya apinya berhenti malah meledak, saudara. Itu pesawat, wah saya pikir hari itu saya mati. Pesawat mendarat darurat di salah satu air, itu tekanan yang sangat deras. Pesawat bagian depan meledak, saya pikir Tuhan hari ini saya mati. Tapi puji Tuhan, Tuhan nyatakan pertolongan. Saya bisa selamat. Dan kalau hari ini saya menyampaikan kesaksian bagi saudara semuanya karena kasih karunia Tuhan. Atau kesaksian yang kedua. Saudara, sejak masa-masa kayak gini, sejak gereja online saya mulai ikut komunitas sepeda ya. Saya beli sepeda lipat tapi karena harganya mahal akhirnya yang bisa dilipat cuma bagian remnya aja. Saya udah keliling, saya putar-putar komplek, tiba-tiba saya diserempet sama beca. Kaki saya baret, dijahit 2 jahitan. Mana yang lebih keren?
Kesaksian kecelakaan pesawat atau kesaksian kecelakaan sepeda? Sama-sama keren pendeta, iya. Tapi respon dan reaksi kita pasti berbeda. Waktu kita dengar cerita kesaksian pesawat itu kan, makin menegangkan kita. Pokoknya sampai kita nganga gitu, sampai istrinya bilang, "Pak, tutup kayak mulutnya." Suaminya udah gini. Saking dahsyatnya itu cerita. Tapi kalau kita dengar yang serempet beca gitu, serempet bajai, jahit 2 gitu ya, puji Tuhan sih, cuman kita gini. Apa nggak ada kesaksian lain nih selain sepeda ini? Jadi kalau saudara hari ini engkau diizinkan Tuhan, ada tekanan dalam bisnis, maybe keuangan, ekonomi, whatever. Keluarga, engkau difitnah, engkau diperlakukan tidak adil, engkau dipandang sebelah mata, di pendidikan, engkau dicurangi. Apapun yang engkau alami, semakin engkau merasa itu berat, semakin engkau merasa itu hal yang sangat menyakitkan. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Tuhan tetap menyertai kita. Justru penyertaan Tuhan akan membuat kisah-kisah menyakitkan kita menjadi kesaksian yang ajaib dan luar biasa. Yang ketiga, bagaimana kita memaknai penyertaan Tuhan. Immanuel, God is with us. Ketika kita sadar bahwa Allah memberikan kita kemampuan untuk memberikan kita kemenangan di tengah tantangan dan kesulitan. Tuhan hadir. Seringkali Tuhan tuh seperti jagoan ya. Kelihatannya gak mampu, kelihatannya kayaknya kalah gitu. Tapi selalu deh happy ending. Orang-orang ikut Tuhan selalu happy ending. Lihat Alkitab. Seluruh kisah seburuk dan sepahit bahkan semenyedihkan apapun. Selalu happy ending. Kenapa? Immanuel. God is with us. Saya percaya pada malam hari ini, ketika video ini disaksikan, mungkin live streaming. Atau video ini tetap ditaruh di YouTube, satu kali engkau melihat, I don't know, mungkin bulan tertentu. Tapi kalau engkau dengar pesan ini, percayalah Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Kita satu dalam doa. Bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Untuk setiap kebenaran yang sudah kami dengar. Hamba doa dimanapun jemaat Tuhan berada. Mereka tetap diberi satu pengharapan yang teguh. Immanuel, Allah beserta kita. Betul, Yesus sudah naik ke sorga ribuan tahun yang lalu. Tapi Roh Kudus sampai dengan hari ini ada dalam hidup kami, ada dalam keluarga kami, ada dalam hati kami. Bertahtalah Tuhan dan tuntun langkah kami sehingga kami tetap berjalan dan melangkah dalam rencana-Mu yang luar biasa. Diberkatilah engkau yang menyaksikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.